Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala SD Negeri 2 Kepanjen yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan aksi nyata pada modul 1.4 diseminasi budaya positif. Kemudian terima kasih kedua kepada ibu-ibu guru yang telah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Jadi kegiatan yang saya lakukan hari ini adalah rangkaian dari kegiatan pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Pada modul 1.4 ini, aksi nyata yang harus dijalankan adalah melakukan diseminasi atau penyebarluasan pengetahuan tentang budaya positif yang ada di modul 1.4. Di sini saya tidak hendak menggurui atau menjadi pemateri, tapi saya hanya menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan atau kami dapatkan di program ini. Saya sudah menyiapkan ice breaking harus di ya, karena sudah siang ya. Jadi biar tidak terlalu ngantuk. Ini ice breakingnya akan ada pertanyaan-pertanyaan, rulesnya atau aturannya. Menjawabnya jangan terlalu dipikirkan, karena ini pertanyaannya jokes bapak-bapak lucu gitu. Ya, yang pertama, tahukah Anda mengapa motor berhenti di lampu merah? Tahu. Kenapa? Mengapa? Anda mengapa tahu? Mengapa? Mengapa motor kok berhenti di lampu merah? Karena sudah aturan. Ada lagi. Lampunya merah. Jawabannya karena motornya di rem. Kalau tidak di rem ya tidak berhenti. Begini ya. Jokes bapak-bapak. Tebak binatang apa yang jago renang? Ikan. Apa lagi? Ikan. Kuda nil. Kuda nil bisa renang ya? Buaya. Iya. Jawabannya bebek. Yang jawab ikan. Kenapa bukan ikan? Ikan itu menyelam, bukan renang. Dia kan di bawahnya air, kayak di permukaan air. Cuaca sedang mendung. Ada 5 orang, tetapi hanya ada 1 payung. Bagaimana caranya agar mereka semua tidak kehujanan? Berteduh. Payungnya 1. Payungnya dipakai bersama-sama. Tidak kemana-mana. Tinggal jalan saja, kan baru mendung, belum hujan. Tadi kan terakhir baru mendung, belum hujan. Terus kenapa di komputer ada tulisan enter? Ya, Bu, kita sudah masuk ini. Karena kalau tulisannya entar, programnya nanti tidak jalan-jalan dong. Kan entar-entar. Ayo, mana lagi? Benda kecil apa yang bisa mengeluarkan orang? Kecil dan bisa mengeluarkan orang. Itu. Hah? Rahim ibu. Rahim. Rahim ibu. Jawabannya bellroom. Bellroom kalau jenengan orangnya kan keluar membukakan pintu. Otakku sih ke-freeze. Nah, ini kayaknya belum terakhir. Apa nama benda yang lebih bermanfaat ketika sudah pecah? Hah? Kelompok. Celengan. Yang bermanfaat isinya ya? Ya, betul sih. Itu juga masuk. Jawabannya di sini telur. Ya, sejenis. Apa judul lagu pembunuhan yang sadis? Judul lagu pembunuhan yang sadis.
Terus potong bebek angsa. Terus daun apa yang tidak pernah gugur? Daun telinga. Terima kasih sudah selesai. Baru sekarang kita ke budaya positif. Budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau kebajikan universal yang diyakini dan diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif itu penerapan dari nilai-nilai kebaikan yang disepakati di sekolah. Budaya positif ini dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak dan mencipta sebagai manusia merdeka yang mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif ini dapat diimplementasikan atau diterapkan dengan mewujudkan beberapa konsep intinya, ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Biar kelihatan terang di kamera. Perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu pasti kita mengenal sosok Ki Hajar Dewantara nih. Kita tidak asing dengan sosok beliau sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Sebelumnya saya itu hanya mengenal Ki Hajar Dewantara itu. Kenapa Ki Hajar Dewantara dijadikan Bapak Pendidikan Nasional? Karena pikir saya saat itu, karena beliau mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta. Itu pikiran sederhana saya. Tapi ketika saya mengikuti program ini, program pendidikan guru penggerak, saya jadi tahu bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara itu luar biasa pada zamannya dan bahkan hingga saat ini. Di tahun segitu, di tahun semudah itu, di tahun yang sebegitu dan keadaan bangsa yang seperti itu, beliau memiliki pemikiran-pemikiran tentang pendidikan yang bahkan masih dipakai dan relevan hingga saat ini. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan yang diberikan kepada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Tuntunan. Pendidikan itu tuntunan, bukan tuntutan. Kemudian, yang kedua, bahwa pendidikan merupakan sebuah proses holistik yang mencakup seluruh aspek dalam diri murid. Nah ini, pengajaran itu tidak sama dengan pendidikan. Pengajaran itu kalau kita bahasakan dengan bahasa sekarang itu biasanya dibahasakannya transfer of knowledge, transfer pengetahuan. Nah itu bagian dari pendidikan. Pendidikan sendiri lebih dari itu. Jadi bukan hanya proses mentransfer pengetahuan atau ilmu, tapi menuntun. Tujuan dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaannya. Nah, kita sebagai tujuan pendidikan itu bukan mengubah kodrat anak-anak, dan itu tidak mungkin. Ya, anak yang lahir, setiap anak itu ketika lahir dia sudah memiliki kodrat, atau mungkin kita bahasakan sekarang itu lebih sering disebut potensi. Setiap anak memiliki potensi yang sudah ada sejak dia lahir. Nah, tugas pendidikan adalah menuntun potensinya tersebut agar potensi tersebut bermanfaat bagi dirinya dan masyarakatnya, bukan mengubah potensi tersebut. Pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Kodrat alam itu adalah kondisi tempat tinggal murid itu. Jadi murid itu hidupnya di mana? Jangan sampai pendidikan kita menjauhkan anak-anak dari tempat tinggalnya. Kita mendidik tapi anak-anak malah nggak kenal daerahnya sendiri. Kemudian kodrat zaman itu perkembangan zaman. Ya. Jadi pendidikan sekarang juga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Zaman sekarang seperti apa yang dibutuhkan, nah, harus disesuaikan. Karena kan saya pernah mendengar
mendengar, melihat, membaca. Saya lupa tadi punyanya siapa. Anakmu bukanlah anakmu. Anakmu adalah anak zamannya. Ya. Dia memang kita didik, tapi dia akan hidup di masa yang akan datang yang bahkan kita sendiri belum tentu akan hidup di masa itu. Kemudian KHD mengibaratkan guru sebagai petani dan murid sebagai benih. Nah, ini yang menarik. Seorang petani ketika dia menanam jagung, itu kan tidak mungkin akan tumbuh padi. Ketika dia menanam padi, nggak mungkin tumbuh jagung. Anak itu seperti itu. Anak-anak itu sudah punya potensi, sudah punya bakat. Kita yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan bakatnya tersebut, memaksimalkan potensinya tersebut. Kita nggak bisa merubah benih padi tumbuh jadi jagung, tapi kita bisa mengusahakan agar padi tersebut tumbuh jadi padi yang bagus, jadi nasi yang enak. Begitu juga sebaliknya jagung tadi. Peran guru dalam pendidikan digambarkan KHD dalam trilogi pendidikan. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa. Ing ngarsa sung tulodo di depan menjadi contoh, ing madya mangun karsa, di tengah membangun prakarsa, tumuri handayani, di belakang memberikan semangat atau motivasi. Jadi guru itu harus bisa menjadi contoh, harus bisa membuat prakarsa, dan harus bisa memberikan motivasi. Kalau bahasa Jawanya guru itu kan digugulan ditiru. Jangan-jangan selama ini kenapa anak-anak kita susah dibilangin karena kita belum mampu menjadi contoh yang baik untuk mereka. Ya. Kita perlu melakukan refleksi terhadap diri sendiri. Memang pembelajaran di modul ini tuh menampar kesadaran diri sebagai guru. Bahkan kata fasilitator saya jadi berpikir jangan-jangan selama ini yang saya lakukan terhadap murid-murid saya itu salah. Lah jadi dosa jariah sama murid-murid saya gara-gara perlakuan salah saya kepada murid-murid saya. Saya juga jadi mikir gitu, waduh, dosa jariah saya sudah berapa tahun. Kemudian dengan konsep itu tadi, Ki Hajar Dewantara memperkenalkan pendidikan yang berpihak pada murid. Bahasa aslinya tuh pendidikan guru yang menghamba pada murid. Tapi karena diksi menghamba ini sepertinya ketika didengar pertama kali, waduh kok menghamba ya. Sepertinya hamba itu kan kaitannya dengan hubungan kita dengan sang pencipta. Intinya adalah pendidikan yang berpihak pada murid. Bagaimana pendidikan yang berpihak pada murid? Yang pertama, pendidikan berorientasi pada murid. Artinya segala proses pendidikan tujuannya adalah untuk murid. Apapun yang kita lakukan, tujuannya adalah untuk murid. Yang kedua, guru berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Ketiga, proses pembelajaran dilakukan secara menyeluruh. Kemudian, murid bertindak sebagai subjek pembelajaran, bukan objek. Artinya sebagai subjek pembelajaran, murid mempunyai hak untuk berpendapat, untuk berkreasi, untuk mencipta. Guru harus memahami kebutuhan belajar murid. Apa kebutuhan murid kita? Kebutuhan belajar murid itu bisa dilihat dari 3 hal: kesiapan belajarnya, minatnya, dan gaya belajarnya. 3 hal itu yang dipertimbangkan dalam mengasesmen kebutuhan belajar murid. Kemudian, guru harus mampu memberikan dukungan bagi murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai potensinya. Dan ini yang menjadi pengingat untuk saya. Guru harus mendidik dengan hati yang tulus, ikhlas, dan penuh kesabaran. Disiplin positif sudah masuk bahasa kedua. Bapak Ibu ketika mendengar, Ibu-ibu ketika mendengar kata disiplin, apa yang pertama kali terpikirkan? Peraturan. Patuh pada aturan, ya. Mengikuti aturan, tunduk pada aturan. Nah, kata disiplin itu selalu berkonotasi pada sesuatu yang kita jalankan tapi kurang kita sukai. Karena kan tunduk itu kan gak enak. Ya. Nah, makanya Ki Hajar Dewantara mengenalkan konsep disiplin positif. Apa disiplin positif itu? Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang membuat anak-anak memiliki disiplin diri sehingga dapat berperilaku
mengacu nilai-nilai kebaikan yang bersumber dari motivasi intrinsik. Dalam bahasa mudahnya, disiplin positif ini adalah anak-anak mengikuti aturan, anak-anak mengikuti kesepakatan yang sudah disepakati. Dan ketika mengikuti itu, mereka mengikutinya dari kesadaran dirinya, dari motivasi intrinsiknya, bukan karena takut dihukum, bukan karena takut mendapatkan sanksi, bukan karena ingin mendapatkan pujian. Jadi dia melakukan itu memang karena kesadaran dirinya. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sesungguhnya kita sedang memenuhi kebutuhan dasar kita. Begitu juga murid kita. Segala tindakan yang dilakukan oleh murid kita sejatinya merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa saja kebutuhannya? Ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu terkait dengan kebutuhan fisiologis, makan, minum, kesehatan. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang. Ya, kasih sayang ini kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk menjadi anggota kelompok, kebutuhan untuk dipedulikan. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan, diakui, dihargai, dihormati. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan untuk mandiri, untuk menentukan pilihannya sendiri, untuk memiliki pilihan dan mengendalikan dirinya sendiri. Dan yang terakhir, kebutuhan untuk kesenangan. Jadi ketika murid kita, atau bukan hanya murid kita, sejatinya setiap manusia melakukan tindakan itu untuk memenuhi 5 kebutuhan dasarnya ini. Apakah kebutuhan untuk bertahan hidup, apakah kebutuhan akan penguasaan, atau kebutuhan akan kesenangan. Apa pentingnya kita mengetahui ini? Dengan mengetahui tujuan dari tindakan, kita bisa mengarahkan bagaimana cara yang tepat untuk memenuhi kebutuhannya. Ada contoh kasusnya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang. Akhirnya Ibu Ambar memanggil Doni dan menanyakan alasannya melakukan hal tersebut. Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Kira-kira kalau jawabannya Doni seperti ini, Doni ini sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan apa? Kasih sayang kepada dia. Kasih sayang dan perhatian. Nah, ini kasih sayang dan perhatian. Bila jawaban Doni dari kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena menunya selalu sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan temannya yang beragam. Kalau Doni menjawab seperti ini, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya apa ini? Dia bosan, pengen punya pilihan yang lain. Kebutuhan akan kebutuhan untuk memiliki pilihan, kebebasan. Dia sedang memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Dan yang ketiga ini, bila Doni menjawab ia melakukannya karena iseng, dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Menurut dia ekspresi itu lucu. Berarti Doni ini lagi memenuhi kebutuhannya apa? Kalau jawabannya dia hanya iseng saja, Bu, saya lucu aja lihat teman-teman saya wajahnya kayak gitu. Kesenangan, betul. Dia sedang memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi sesungguhnya setiap tindakan murid kita itu adalah usahanya untuk memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan dasarnya. Ini bukan hanya berlaku pada murid, tapi juga kita
semua manusia. Nah, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi, ada 3 hal yang memotivasi seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Contohnya begini, saya datang pagi karena saya suka sama bukol. Saya merasa tidak nyaman kalau saya datangnya lebih siang daripada bukol. Nah, dengan dasar rasa suka itu, saya datang lebih pagi. Berarti motivasi saya datang pagi itu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Sungkan. Murid kita mengerjakan PR karena takut kena hukuman. Nanti kalau nggak mengerjakan PR, dia dihukum. Akhirnya dia mengerjakan PR. Berarti motivasinya dia mengerjakan PR hanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, saya datang pagi karena biar dilem sama bukol. Nanti kan kalau saya datang pagi dilem dari bukol. Ini, jadi saya datang pagi hanya untuk mendapatkan penghargaan atau pujian dari bukol itu tadi. Besoknya ketika bukol tidak masuk, biasanya nggak datang pagi, nggak ada yang muji saya. Murid kita sama. Jadi di satu sisi pujian yang tidak tepat, penghargaan yang tidak tepat itu justru akan berakibat buruk, karena akan menyebabkan orang jadi ketergantungan. Karena sifatnya penghargaan dan hukuman itu ekstrinsik, berasal dari luar diri seseorang. Yang ketiga ini yang paling bagus. Seseorang melakukan sesuatu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka yakini. Saya datang pagi karena saya percaya dengan datang pagi saya menghargai diri saya sendiri. Saya bisa menjadi teladan yang baik untuk murid-murid saya. Itu tanggung jawab saya sebagai guru untuk menjadi teladan. Maka saya datang pagi. Saya tidak peduli bukol nggak masuk, bukol datang siang. Saya datang pagi bukan karena yang lain, tapi karena diri saya sendiri, karena nilai yang saya yakini. Nah, ini motivasi yang bersifat intrinsik, berasal dari dalam diri sendiri. Ketika murid-murid kita melakukan sesuatu atas dasar motivasi intrinsik ini, maka sesuatu itu akan jadi disiplin positif. Ya, dan ini yang kita harapkan. Kita harapkan semua perilaku kita, semua perilaku murid-murid kita berasal dari motivasi intrinsiknya dia, bukan dari ekstrinsik. Karena kalau ekstrinsik ya itu tadi, kalau bukol nggak masuk berarti saya datang siang. Kalau nggak ngerjakan PR, gurunya nggak ngasih hukuman, ya berarti saya nggak ngerjakan PR. Saya belajar, misalnya murid saya belajar ulangan supaya dapat nilai yang bagus. Nah itu juga kurang tepat sebenarnya, karena itu berarti dia ada di motivasi yang kedua ini, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, posisi kontrol guru. Nah ini yang pertama sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Untuk penggambarannya saya ada videonya.
Posisi yang pertama, guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "awas, jangan coba-coba, kamu selalu saja salah." Guru yang seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Pokoknya yang betul dia toh. Bahasa tubuhnya penghukum menggunakan nada suara yang tinggi. Bahasa tubuhnya mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik, suaranya tinggi. Nah, sekarang coba kita tanyakan pada diri kita sendiri. Bagaimana perasaan murid kita bila guru berbicara seperti itu saat murid melakukan kesalahan? Secara natural, ketika seseorang melakukan kesalahan, dia itu sudah memiliki rasa bersalah dalam dirinya. Sudah ada sedikit rasa takut ketika dia misalnya terlambat sekolah atau tidak mengerjakan PR. Itu pasti sudah ada rasa gak enak di dalam hatinya. Sudah ada rasa seperti itu, kemudian sama gurunya didinikan. Nah, hasilnya kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi ketika dia kembali ke tempat duduk, dia akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, ketika murid tersebut melihat motor atau mobil kita, dibaren. Salah ya, aku diseneni, barai pegelai, bareng motormu, tak gembosi sepedamu. Jadi perilaku tersebut lahir gara-gara kita sebenarnya. Ya, bukan karena murid kita bukan, tapi gara-gara omongan kita tadi. Nah, yang kedua, posisi yang kedua, membuat merasa bersalah. Masih tetap Naren, ini Naren terlambat 20 menit. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, posisi yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Nggak bisa diklik ya posisi. Nah, sebagai pembuat pada posisi ini, guru bersuara dengan suara yang lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar akan lembut seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali coba ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu?" Di posisi ini, seorang murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Murid merasa tidak berharga karena telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Membuat merasa bersalah menggunakan nada suara
halus, bahasa tubuhnya ini nggak kayak tadi. Kalau tadi kan marah mencak-mencak, kalau ini enggak, dia pakai suara yang halus, merapat pada anak. Bagaimana perasaan murid? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, ini bahayanya. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum. Kenapa? Kalau diibaratkan begini, guru yang mengambil posisi kontrol sebagai penghukum itu akan meninggalkan luka fisik, jadi kelihatan karena murid akan langsung melampiaskan kekesalannya. Tapi kan pada guru yang membuat rasa bersalah, dia menciptakan luka batin. Jadi murid akan merasa bersalah, tapi dia tidak mengeluarkan emosinya tersebut. Kalau ini dipendam lama-lama, bahaya. Ketika emosinya sudah penuh dan keluar, akan bahaya. Jadi kadang posisi ini lebih berbahaya daripada posisi pertama tadi, posisi kontrol yang pertama. Posisi kontrol yang ketiga, nah ini, sebagai teman, masih ngaret ya. Ini ngaret ini sama kesalahannya, hanya posisi kontrol gurunya yang berbeda, posisi teman. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya udah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang banget tadi. Jadi udah saya kencang, kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kelihatan ya bedanya bagaimana sikap guru dalam posisi sebagai teman. Nah, pada posisi ini seorang guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid dengan cara persuasi. Biasanya kalimatnya adalah, ayolah bantu ibu ya, ayolah dikerjakan demi ibu. Ya sudah, gak apa-apa sekarang, besok jangan lagi ya, nanti ibu bantu. Teman, menggunakan nada yang ramah, akrab, kan teman. Bercanda, muridnya aja tadi kan kelihatan narenya kelihatan bahagia gitu. Merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Murid akan merasa senang dan akrab. Ini positifnya. Karena dia akrab dan senang, dia akan mengikuti guru tersebut. Namun, posisi teman ini juga ada dampak negatifnya. Negatifnya adalah bisa jadi murid itu hanya akan nurut, hanya akan manut pada satu guru itu saja. Nanti ketika ditangani guru lain, dia nggak akan mau ikut, ya. Karena yang temannya dia kan ya hanya guru itu saja. Dan nanti kalau gurunya mutasi, gurunya pindah, gimana? Dia naik kelas ganti guru. Nah, dan ini masih ekstrinsik sifatnya. Kemudian yang posisi yang keempat, posisi sebagai pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Tahu Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas
Kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Nah, ini posisi yang keempat sebelum posisi yang terakhir. Pada posisi ini sikapnya guru netral, tidak terlalu ramah, tidak terlalu jahat juga, biasa aja, formal. Guru pada posisi pemantau mendasarkan segalanya berdasarkan aturan dan konsekuensi. Aturannya apa, konsekuensinya apa, yaitu jalankan. Dia tidak akan melihat alasan dibalik tindakan tersebut. Dia hanya fokus pada apa peraturannya, apa konsekuensinya. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, dan data. Kamu 1 minggu ini sudah 3 kali tidak mengerjakan PR. Ini saya punya catatan seperti itu. Jadi, kamu sudah 3 kali tidak mengerjakan PR. Jadi apa konsekuensinya? Gitu. Pemantau menggunakan nada suara yang datar, bahasa tubuh yang formal. Nah, hasilnya murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak perlu menunjukkan emosi yang berlebihan, membuat marah atau membuat merasa bersalah. Tetapi murid akan tetap merasa tidak nyaman karena harus melakukan konsekuensinya tadi. Nah di sisi lain, guru tetap harus memantau murid pada saat menjalankan konsekuensi tersebut. Nah ini posisi yang terakhir, posisi sebagai manajer. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ini posisi kontrol yang terakhir sebagai seorang manajer. Dari videonya tadi kelihatan jelas nih bagaimana posisi manajer itu. Jadi posisi manajer itu memahami, mencoba menggali apa alasan dibalik tindakan tersebut. Kemudian dia tidak langsung menanyakan konsekuensinya, tetapi dia mengembalikan tanggung jawab memperbaiki kesalahan tersebut kepada siswa. Jadi, inisiatif akan tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan bukan dari guru, tapi dari siswa itu sendiri. Itu posisi manajer. Di posisi ini, guru akan mendidik murid menjadi seseorang yang mandiri dan bertanggung jawab. Dia mandiri, dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, dan dia bertanggung jawab pada permasalahan yang dia buat. Manajer menggunakan nada suara yang tulus, bahasa tubuh tidak kaku. Fokusnya ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru, bukan untuk membahagiakan orang tua, tapi untuk dirinya sendiri, untuk muridnya sendiri. Ketika murid itu memperbaiki
memperbaiki kesalahannya, dia akan memperbaiki dirinya sendiri. Dia ingin menjadi apa yang dia inginkan. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi, pada posisi ini, murid sendiri yang akan menentukan apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari, bisa jadi kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Jadi setidaknya teman atau pemantau. Ya, jangan sampai kita menjadi posisi penghukum, apalagi pembuat merasa bersalah. Setidaknya sebagai teman atau pemantau. Nah, kenapa? Karena ada juga murid yang ditangani yang memang belum bisa diajak melakukan restitusi atau diskusi itu tadi. Jadi memang ada kondisi di mana murid belum bisa melakukan diskusi untuk memecahkan masalahnya. Nah, kalau seperti ini berarti kita bisa mengambil peran sebagai pemantau atau teman. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya. Contohnya kapan ini kita tidak bisa selamanya menjadi manajer? Kalau pas pagi hari di sekolah kita, yang terlambat itu kan buahnya. Itu kira-kira kalau kita melakukan restitusi diskusi satu-satu, gak jadi ngajar jam pertama. Jadi kalau posisi seperti itu bagaimana ya? Kalau menurut saya, kalau posisi seperti itu kita menjadi posisi pemantau. Kita tanyain saja apa peraturan yang dilanggar, kemudian apa konsekuensinya. Kalau kita harus melakukan satu persatu restitusi, ya itu tadi gak jadi ngajar kita jam pertama. Nah sekarang ini, tadi kan sudah ada praktek atau bukan praktek, video 5 posisi kontrol. Kira-kira ketika seorang guru berkata, saya kecewa sekali dengan kamu, posisi kontrol apa ini yang diambil oleh guru itu ketika mengatakan hal ini? Pembuat merasa bersalah. Ada lagi? Kita lihat ya. Ya, betul. Pembuat merasa bersalah. Kemudian ketika ini, kamu gak pernah bener, sekarang lari keliling lapangan 3 kali. Penghukum. Betul. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Yang terakhir, manajer. Ya, betul. Ayolah lakukan demi ibu, teman. Ya. Kamu terlambat 15 menit. Kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan? Pemantau. Nah, betul. Sekarang kan dari tadi kita bicara tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih sebenarnya perbedaan antara ketiga hal tersebut? Pertama, hukuman. Hukuman itu tidak terencana alias tiba-tiba. Jadi tidak ada kesepakatan. Tiba-tiba ada yang terlambat. Wes yang terlambat itu suruh membersihkan kamar mandi aja, kamar mandinya kotor. Nah, itu tidak terencana, tiba-tiba. Bersifat satu arah, jadi tidak ada diskusi. Ya wes dari satu arah saja, dari satu orang saja. Dapat berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Seperti Nara tadi bilang, loh Bu, kenapa kok saya disuruh lari keliling lapangan 2 kali? Kemudian kalau konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati. Jadi kalau ini kan, kalau di kita kan ada yang namanya peraturan. Nah, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi walaupun itu sudah disepakati, tapi murid akan tetap merasa tidak nyaman. Makanya dia bersalah. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi, ini yang baru. Restitusi adalah sebuah proses dialog yang dijalankan oleh guru untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Seperti tadi yang di posisi terakhir manajer. Jadi guru melakukan dialog pada murid, di mana dalam dialog tersebut murid akan berusaha atau menginisiasi sendiri tindakan untuk memperbaiki kesalahannya dia. Sekarang kita tebak, kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah.
hukuman. Iya, betul. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Kenapa? Sama-sama 2 kali hukuman? Iya, betul. Konsekuensi itu ada hubungannya dengan kesalahan yang dia buat. Ketika seorang anak terlambat PJOK, bisa jadi dia kan nggak ikut pemanasan. Nah, kalau dia tidak pemanasan, kan rawan cedera ketika dia olahraga. Akhirnya konsekuensinya biar dia tetap mengikuti PJOK dan tidak cedera, dia harus lari keliling lapangan 2 kali. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena gaduh saat pelajaran. Hukuman. Ya, betul. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Betul semua. Membersihkan WC sekolah karena tidak mengerjakan PR. Hukuman. Ya, betul. Sudah. Kemudian yang ke-7, keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Ada keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh seluruh anggota kelas dan menjadi landasan dalam berperilaku. Nah, sekarang kita kan selama ini akrabnya dengan peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa ya? Kok yang dipilih kata yakin bukan peraturan? Biar nggak ada rasa terpaksa. Biar nggak ada rasa terpaksa, masuk ya. Ya. Nilai-nilai kebajikan yang pada keyakinan kelas akan mendorong seseorang akan lebih termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, jadi ketika itu sebagai sebuah keyakinan yang disepakati bersama, dia akan lebih mendapatkan motivasi intrinsik daripada hanya sekedar peraturan. Apa sih perbedaannya keyakinan kelas dan peraturan kelas? Tidak ada di slide-nya. Jadi kalau keyakinan kelas dia sifatnya lebih universal. Seperti ini misalnya. Peraturannya kita kalau naik motor itu kan harus pakai helm. Sebenarnya apa sih tujuan naik motor harus pakai helm itu? Melindungi kepala. Berarti kan nilainya apa dari memakai helm itu? Keselamatan. Nah itu. Jadi yang kita ambil nilai itunya, keselamatannya. Inilah yang disebut dengan nilai kebajikan universal yang sejak tadi muncul itu. Jadi kita mengambil core atau inti dari sebuah peraturan itu. Misalnya peraturannya harus berbicara dengan sopan terhadap bapak ibu guru. Kira-kira nilai apa yang ada di peraturan itu? Kesopanan. Nah, itu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelasnya akan tertulis seperti ini tadi kalau contohnya tadi. Setiap anggota kelas belajar. Keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, saling menghargai dan merasa aman. Keyakinan kelas itu tidak usah terlalu banyak biar muridnya tidak lupa, ya, dan pendek-pendek biasanya. Ini sudah hampir selesai. Nah, kemudian nilai-nilai sudah. Yang terakhir nih, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi restitusi itu adalah dialog. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Menstabilkan identitas.
Pada langkah ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal menjadi identitas sukses. Ketika seorang anak melakukan kesalahan, dia akan merasa menjadi orang yang salah, orang yang gagal. Nah, ini perlu kita stabilkan dulu identitasnya menjadi identitas sukses. Bagaimana caranya? Bisa dengan kalimat seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pernah berbuat salah. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, wajar. Setiap orang pernah berbuat salah. Nah, ketika kita sudah menyampaikan ini, maka anak akan identitasnya akan kembali dari identitas gagal menjadi identitas sukses, karena dia tahu, oh tidak hanya aku yang pernah melakukan kesalahan ini. Oh, melakukan kesalahan itu wajar karena kita manusia pertama kali hidup di dunia. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, seperti yang tadi sudah di awal, bahwa sebuah tindakan dilakukan dengan suatu tujuan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, pada tahapan ini kita berusaha memahami sebenarnya apa tujuan dari anak-anak kita atau murid-murid kita melakukan tindakan ini. Kebutuhan apa sebenarnya yang ingin dia penuhi. Nah, bisa dengan kalimat, kamu pasti punya alasan kan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan itu sikap yang baik, tidak. Tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya. Validasi tindakan yang salah itu bukan berarti kita membenarkan tindakan salah murid kita, tapi kita memahami alasan murid kita melakukan tindakan tersebut. Tindakannya ya tetap salah, tapi kan setiap anak punya alasan, setiap tindakan ada alasannya. Nah, setelah dua tahapan ini, tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Nah, seperti tadi, kira-kira keyakinan apa yang tidak sesuai dengan tindakanmu tadi? Kemudian apa nilai yang telah kita sepakati? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kira-kira tindakanmu itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita, dengan keyakinan sekolah kita? Kalau tidak sesuai, kamu mau tidak memperbaiki tindakanmu tadi? Ada contohnya restitusi. Ini video saya sendiri. 1. Yurika tidak mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Saat jam istirahat pertama, Bu Deni mengajak Yurika untuk berbicara berdua.
Ini contoh proses restitusi. Jadi ada 3 tahapan yang dilakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya siswa tersebut. Jadi ketika kita melakukan restitusi, tindakan yang dilakukan itu adalah inisiatif murid kita sendiri. Ya, jadi budaya positif di sekolah pada intinya akan tercipta jika kita melakukan atau menerapkan tadi 7 hal tadi, mulai dari keyakinan kelas, kemudian posisi kontrol, segitiga restitusi, dan sebagainya. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Monggo. Ya, Bu Elis mau tanya. Terima kasih atas waktunya Bu Deni. Jadi pada intinya kita itu harus merubah sikap ya dari ilmu yang kita dapatkan baru saja. Terus terang untuk saya flashback. Ternyata perilaku selama saya jadi guru, banyak kesalahan yang saya pernah lakukan ke anak didik saya. Karena ilmu barusan yang saya peroleh ini, insya Allah untuk kedepannya saya akan merubah sedikit demi sedikit pola tingkah laku saya, menunjukkan jati diri sebagai guru yang lebih baik, menjadi contoh yang teladan yang baik untuk anak didik saya, seperti foto Bapak Ki Hajar Dewantoro, Inarso Suntulodo, Madya Manungkaso, dan Ibu Hajar. Itu saja Bu Deni. Terima kasih. Terima kasih Bu Elis. Jadi bukan hanya Bu Elis, saya sendiri juga jadi mengingat banyak. Ternyata selama ini posisi yang saya ambil pun salah ya. Mungkin saya pernah juga menjadi pembuat rasa bersalah. Pikir kita, saya kan bicaranya lembut pada murid saya, tapi ternyata itu juga melukai jari dalam. Ada lagi Bapak Ibu mungkin dari Bu Hol? Terima kasih Bu Deni, apa yang pengen sampaikan mungkin Bapak Ibu guru selama menjadi guru bisa menerima pengetahuan yang kita dengar dan kita lihat, mungkin mulai besok bisa kita terapkan apa yang kita peroleh hari ini. Mungkin begitu. Saya terima kasih atas penjelasan ilmu yang telah diberi Bu Deni. Mudah-mudahan sangat-sangat berdampak kepada teman-teman kami. Dan terima kasih, mudah-mudahan bisa ada perubahan kepada teman-teman untuk menjalankan tugas di lembaga SD Negeri 22 Kepanjen. Itu Bu Deni, terima kasih. Terima kasih Bu Hol. Semoga ini bukan hanya menjadi satu pembahasan, tapi menjadi satu refleksi yang berakhir pada aksi nyata dan perubahan bagi diri kita, dan akhirnya berimbas pada lembaga kita. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi Bu Ibu? Sudah cukup ya. Terima kasih atas waktunya hari ini. Mohon maaf karena saya mengambil kesempatan istirahat siang panjenengan. Terima kasih Bu Hol sudah memberikan kesempatan untuk melakukan aksi nyata ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita dan memberikan manfaat juga untuk anak didik kita. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk pemateri kita, beri apresiasi.
yang disampaikan oleh Ibu Deni bermanfaat untuk kita semua. Amin. Jadi tetap semangat Bapak Ibu. Kita tetap laksanakan moto Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sutulodo ing madya ngarsa tuturunaya. Sekian dari saya, apabila ada kurang dan lebihnya saya sebagai MC mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq